Oke, selamat datang di dalam segmen pensiun gitu kan. Tapi saya yakin di sini kalian semua mau pensiun. Kalau saya sih tidak, ya. Nah, makna dari pensiun ini teman-teman kita harus ketahui dulu, ya. Banyak orang yang kira-kira businessman mereka rata-rata bilang kalau ya aku mau forever have my own business gitu ya. Tapi mungkin ada dari kita beberapa yang memang kita udah ya capek lah dengan yang namanya corporate gitu kan. Kita mau pensiun. Boleh jawabannya silahkan. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kamu mau mempersiapkan pensiun kamu gitu ya. Kamu mau pensiun dengan yang benar-benar kayak wah bebas semua atau pensiun yang gimana gitu kan. Kalau kamu lihat di level yang tadi ternak uang yang ada 6 ya, itu di segmen terakhir ada yang namanya financial freedom gitu ya, udah mulai sultan gitu ya, udah makmur dan sultan. Sekarang pertanyaannya gini, setiap orang mereka ingin pensiunnya itu berbeda-beda ya. Ada yang ingin pensiun di Hawaii, ada yang ingin pensiun di Bali, ada yang ingin pensiun tanpa memikirkan kerjaan lagi. Tapi gimana untuk mempersiapkannya? Kalau misalkan dana daruratmu aja belum siap, kalau misalkan aja insurance yang datang ke kamu aja itu sangat minimal, gimana dengan investasi yang sudah ada? Ingat ya, kita tuh minimal teman-teman ya. Kita tuh punya yang namanya rasio, namanya adalah AI ya, investment asset to net worth, NW ya, itu minimal adalah 50%. Jadi kamu lihat nih sekarang aset investasi kamu itu ada berapa gitu kan, dibandingkan dengan net worth kamu, aset dikurangi liabilitas itu ada berapa. Kalau masih kurang dari 30%, ayo mulai disiapkan dari sekarang, ayo gitu ya. Kalau misalkan kamu sudah lebih dari 50%, coba dicek kira-kira aset ini kalian fokuskan untuk berapa lama gitu kan. Yang sudah khususkan, yang sudah dikhususkan untuk dana pensiun itu sudah berapa? Jujur saya sendiri memang investment to asset rasionya udah lebih dari 50%. Tapi untuk hanya fokus di dalam dana pensiun saja itu masih kurang sekali. Saya masih prioritaskan aset-aset investasi saya itu untuk rumah. Rumah dulu yang pertama kalau saya ya kan. Tapi buat teman-teman sekalian di sini yang sudah memiliki rumah atau mungkin yang sudah mulai memikirkan kapan mau pensiun atau anaknya sudah bilang, "Ma, kapan mau pensiun?" gitu kan. Harus mulai dipersiapkan dulu gitu kan. Kita bisa juga konsultasi portofolio di Ternak Uang ya, bisa langsung ke sana. Tapi yang harus kita lihat adalah kalau less than 50, kalau less ya, harus gimana? Mulai harus disisihkan. Sekarang sisihkannya gimana gitu kan? Kamu di awal-awal akan yang namanya mengumpulkan akumulasi dan juga akan mulai mengakumulasi lagi dan juga memproteksi supaya nanti ketika kamu pensiun nanti kamu bisa yang namanya memakainya dan juga mendistribusikannya. Tapi sekarang pertanyaannya gini, kamu sekarang di posisi yang mana? Kamu mau pensiun berapa tahun lagi? Itu sudah harus kamu persiapkan. Dana pensiunnya sudah mulai kamu harus benar-benar pikirkan mau berapa. Untuk berapa dana pensiun setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang rata-rata 24 kali, 36 kali dari gaji bulanan, berbeda-beda. Sesuaikan dulu dengan kamu seperti apa ya. Nah, setelah itu persiapannya gimana lagi sih? Persiapannya adalah mulai perketat ya yang namanya dari need want ya dan juga lifestyle-nya kalian itu sudah mulai dikurangin lah ya. Kita mulai fokus ke dalam yang namanya insurance dulu, ke dalam investmentnya kita, dan juga ke dalam yang namanya time bound. Dimana kamu harus mikirkan nih, kira-kira insuranceku ke dalam time bound yang aku mau atau jangka waktu yang aku mau kira-kira butuh berapa. Sama juga investmentku ke sini itu butuhnya berapa. Nih. Kalau kita sudah cek semua, kita mulai list. Oke, kira-kira insurance kalau saya nanti usia 70 ya kan, harganya akan sekian. Saya mampu atau tidak gitu kan. Mulai cari kira-kira kalau di usia 70 kita butuh apa? Misalkan asuransi unit link. Kalau misalkan kalian mampu asuransi tradisional gitu kan ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nih. Tapi kalau misalkan mau di unit link ya ambil dulu. Nah sekarang pertanyaannya kalau di usia 70 lagi nih, aku butuh asuransi jiwa berapa? Nih jiwa ya. Ya, karena kita nggak mau nih, ya kan anggapannya ya kita memang mau meninggalkan yang namanya legacy di dunia ini, kita pengen meninggalkan yang namanya warisan, tapi seberapa? Itu mulai harus dipikirkan lagi teman-teman ya. Kira-kira kita cek nih asuransi jiwanya kita sudah oke atau belum? Cek lagi. Mulai direncanakan dengan financial planner-nya kalian. Selanjutnya cek lagi nih yang namanya investment. Nih. Investmentnya kalian. Investmentnya kalian sendiri sekarang sudah berapa? Let's say kita bilang, "Sal, aku sudah 50%." Good. Ya. Let's say aku sudah 50%. Sekarang pembagiannya di mana? Oh, ternyata dari 50% kita anggap aja ada 100 juta. Ya. Ada 100 juta. Dari 100 juta ternyata gitu kan 50%-nya itu ada di
Dana darurat, ya jangan saudara-saudara ya. Dana darurat itu di aset liquid, kita tidak akan masukkan di sini. Let's say kita bilang aja di dalam reksadana pasar uang, RDPU. Jangan juga. Kenapa? Karena susah untuk berkembang, gitu kan. Kita mulai alokasikan yang lebih baik lagi. Di mana gitu misalkan di RDPT. Atau misalkan kita alokasikan lagi ke saham. Ini kan. Properti, bisnis. Nih. Pokoknya aset-aset ya yang bisa menambah aset ya, yang bisa menambah cash flow kita. Very very important. Kalau misalkan hanya untuk memaintain saja, jawabannya juga jangan. Harus mulai dipikirkan yang harus di-maintain berapa, at least gitu kan ya. Yang harus dikembangkan berapa untuk menambah cash flow. Jadi itu ya, aku punya 2 saran buat kamu yang mau pensiun. Yang pertama adalah insurance-mu harus disiapkan. Yang kedua adalah investment ratio-mu juga harus dibenarkan. Kalau misalkan investment ratio-nya sudah dibenarkan, mulai dicari alokasinya sesuai bagaimana. Terus bagaimana juga dengan asuransi jiwa dan lain-lain. Itu perlu banget untuk kamu siapkan. Karena kita itu maunya ya kan. Aku yakin juga lah, semua dari kita mau untuk pensiun dengan aset yang masih berjalan. Dengan cash flow yang masih memberikan kita hasil. Bukan hanya uang pensiun dari kantor saja gitu. Udah ini uang pensiun buat kamu, udah kamu pensiun. Baru nanti kita akan pakai dari sana. Yang terjadi adalah ya pasti akan habis dalam waktu yang cepat gitu loh. Jadi jangan sampai kita pensiun hanya mengharapkan namanya uang pensiun saja teman-teman ya. Tapi harapkan juga ketika kita pensiun, kita punya tambahan ya kan dari yang tadi uang pensiunnya kita, sama kita punya nih yang namanya aset yang sudah kita siapkan. Jangan ngambil yang namanya asuransi ketika kita mau pensiun, udah mahal banget gitu ya. Udah kayak besar sekali, dan kalau kita sudah kena resiko duluan akan susah sekali teman-teman ya. Jadi make sure kamu yang ada di sini mulai diplanningkan dari sekarang. Itu dulu untuk persiapan pensiun, dan kita akan ngomong ke kamu yang misalkan kamu lagi wira swasta, bikin bisnis, you have your own business, kamu lagi freelancing, harus gimana sih untuk ngatur duitnya. Kenapa saya taruh di akhir? Saya akan cerita di video selanjutnya. Stay tune.